Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Rabibila dengan NIM 2318180. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja proyek saya yang dimana tugas responsi pemrosesan bahasa alami. Saya mendapatkan tema klasifikasi teks. Jadi judul proyek saya yang saya angkat di sini adalah klasifikasi kategori berita berbahasa Indonesia menggunakan TF, IDF, dan Naive Bayes atau SVM. Di sini ada tahap selanjutnya mind mapnya yaitu brainstorming yang dimana teks saya mengambil klasifikasi teks untuk tepatnya untuk studi kasus di sini saya mengambil 4 kategori utama yaitu ekonomi, bisnis, nasional, olahraga dan hiburan dan gaya hidup. Lalu untuk studi kasusnya saya memilih itu beralasan dikarenakan dataset berita mentah tersedia melimpah namun tidak berebel. Jadi sehingga menantang untuk diproses menjadi data siap latih. Topik ini relevan dengan kebutuhan nyata portal berita dalam menyortir konten otomatis sekaligus melatih kemampuan menangani data tidak seimbang atau imbalance data yang umum terjadi di NLP. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat project ini adalah library Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, TF-IDF, dan lain sebagainya. Saya di sini menggunakan Striplit sebagai framework itu karena sekalian belajar untuk tugas akhir skripsi saya. Dataset yang saya gunakan saya mengambil dari Kaggle yaitu data Indonesian News Dataset. Ini ada linknya. Terus di sini apakah proyek ini sudah pernah dibuat oleh seseorang sebelumnya? Untuk klasifikasi teks berita umum ditemukan di banyak tutorial. Namun dataset ini secara khusus tidak memiliki label kategori. Siap pakai kategori harus dieksekusi dari path URL artikel, lalu difilter dan digabung menjadi 4 kelas utama karena distribusi aslinya sangat timpang. Proses undersampling ringan dan penanganan class imbalance di dalam variabel class underscore weight balance makro F1 score menjadi kontribusi teknis utama dalam proyek ini. Referensi umum saya mengambil dokumentasi Scikit-learn. Di sini ada flowchart program, saya zoom out aja dulu biar agak kelihatan. Yang dimana yang pertama ini ada tahapan proses load dataset mentah, yang dimana baca dari awal. Terus lalu ada tahap selanjutnya ekstraksi kategori, yang dimana ambil label dari URL. Lalu filter dan gabungin kelas, yang dimana prosesnya bersihkan dan satukan label. Terus undersampling ringan, lalu pre-processing teks menggunakan sastrawi. Lalu ada ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Training modelnya saya menggunakan Naive Bayes, SVM, dan balancing. Evaluasi modelnya saya menghasilkan akurasi F1 dan confusion matrix. Simpan model. Lalu yang terakhir aplikasi framework menggunakan Streamlit. Di sini insight yang didapatkan setelah mengerjakan project responsi ini yang dimana model SVM linear dengan kelas underscore weight balance ini mencapai akurasi 93,7% dan makro F1 score 94,26%. Mengungguli Naive Bayes 90,6% dan 91,6%. Menariknya, kelas dengan data paling sedikit olahraga, yaitu ada jumlah 500 data, justru meraih F1 skor tertinggi yaitu 96%, menunjukkan bahwa penanganan kelas imbalance melalui undersampling ringan dan kelas weighting berhasil mencegah model bias ke kelas mayoritas. Di sini temuannya ini menegaskan pentingnya memilih matriks evaluasi yang tepat pada makro F1 yang dimana yang dibandingkan akurasi semata saat menangani data tidak seimbang. Langsung aja kita masuk ke dalam source code-nya atau kode program beserta outputnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam programnya. Di sini sebelum saya menjelaskan importnya, saya untuk melatih model ini saya menggunakan dataset agregasi berita ini menggunakan dari Kaggle. Tantangan utamanya adalah dataset ini kan belum dikategorikan. Jadi saya melakukan filtering untuk melakukan pengkategorikan pada setiap dataset di file kategori
.txt. Jadi tantangannya itu awalnya yang belum di labeling atau yang belum dikategori, saya kategorikan dulu. Lanjut, langsung aja ke importnya. Di sini ada import matplotlib di sini untuk grafik, terus ada NumPy, Pandas dan lain-lainnya. Di sini juga ada Sastrawi untuk tahap preprocessing, yang dimana di sini untuk random stage-nya saya menggunakan 42. Di sini untuk dataset path-nya di sini untuk yang di filter, ini yang di preprocessing. Ini fungsi preprocessingnya, kode programnya sebagai berikut, yang dimana menggunakan tahap-tahap seperti hapus stop word pada step token dan lain-lainnya. Lanjut ke main pipeline di sini untuk preprocessing dengan Sastrawi. Lanjut ke ekstraksi fitur TF-IDF. Nah, di sini program untuk ekstraksi fiturnya untuk split data train ini 80% untuk training, 20% untuk testing. Di sini ada tahap training dan evaluasi untuk melihat hasil dari training pada data yang saya ambil. Langsung ini ada dua tahapan yang saya gunakan untuk metodenya. Yang pertama itu ada multinomial naive Bayes, yang kedua itu ada SVM linear. Nah, ini ada tahap selanjutnya itu ada confusion matrix untuk menghitung nilai confusion matrix tersebut. Lalu simpan model dan vektorisasi. Langsung aja simpan evaluasi dan langsung saja saya jelaskan ke outputnya. Jadi untuk distribusi kategori awal di sini grafiknya seperti ini. Untuk pengkategoriannya yang paling banyak itu ada di read. Jadi itu kisaran 10 ribuan jumlah berita. Langsung aja yang distribusi kategori final. Nah, saya melakukan undersampling yang dimana untuk ekonomi atau bisnis saya mengambil di 2000 data, nasional itu 2000 data, hiburan dan gaya hidup itu 655 data, dan olahraga 500 data. Lanjut aja ke hasil dari naive Bayesnya. Di sini untuk nilai confusion matrixnya bisa dilihat. Untuk nilai diagonalnya di sini ekonomi bisnis saja ini 344, untuk hiburan dan gaya hidup ini 125, lalu ada nasionalnya itu 370, dan untuk olahraganya 97. Jadi ini nilai prediksi dan aktualnya. Lanjut aja ke output si SVM. Di sini untuk nilai aktual dan prediksinya ekonomi bisnis ini kita lihat dari nilai diagonalnya. Ini terdapat 364 kalau ekonomi bisnis, hiburan itu 124, nasional itu 381, olahraga itu 97. Langsung aja ke hasil evaluasi training model yang sudah saya lakukan di sini. Untuk naive Bayesnya ini menghasilkan akurasi 0,90, untuk makro F1-nya 0,91, SVM-nya untuk akurasinya 0,93, untuk makronya 0,94. Nah, ini dalam kategori 4 kategori tersebut yang dari ekonomi bisnis, hiburan dan gaya hidup, nasional serta olahraga. Di sini untuk makro F1-nya dihitung sebagai rata-rata sederhana F1 di tiap kelas. Ini memastikan kelas olahraga 500 data dan hiburan dan gaya hidup itu 655 data, dievaluasi setara dengan nasional atau ekonomi 2000 data. Akurasinya bisa menyesatkan jika kelas mayoritas mendominasi prediksi. Tetapi dilihat dari hasil klasifikasi report dari naive Bayes dan SVM di sini bisa kita lihat untuk data olahraganya di sini menghasilkan nilai F1 score itu paling tinggi, ya kan? Nah, jadi tuh walaupun imbalance gitu
untuk datanya itu sangat bagus ya untuk data olahraga, sehingga menghasilkan hasil confusion matrixnya jauh lebih tinggi. Berarti tergantung datanya. Langsung aja kita ke outputnya. Bentar. Nah, di sini saya menggunakan Streamlit. Di sini ada penjelasan distribusi data latihnya yang dimana untuk kategori ekonomi bisnis ini ada diagram. Di sini ada 2000 data. Lalu di sini kategori nasional di sini 2000 data. Untuk kategori hiburan dan gaya hidup itu ada, mohon maaf ya, ada notif di sini. Untuk kategori hiburan dan gaya hidup itu 655 data, dan untuk kategori olahraganya jumlahnya 500 data. Untuk hasil performa modelnya makro F1 di sini yang terbaik itu menggunakan SVM linear dibandingkan naive Bayes, karena untuk nilai hasil akurasinya aja udah beda gitu. Di sini SVM 94 sedangkan naive Bayes itu 91,6. Nah, ini saya dapat tema klasifikasi tes berita. Di sini ada dua metode yang saya gunakan dan saya implementasikan. Jadi saya contoh aja sebentar, saya ambil teks, salah satu teks. Nah, di sini saya coba menggunakan SVM dulu ya kan. Terus langsung aja analisis teks. Nah, di sini kan timnas Indonesia tampil gemilang dengan melibas lawannya 3-0 dalam kualifikasi Piala Dunia. Otomatis kualifikasi Piala Dunia permainan bola dong. Kalau misalnya permainan bola masuknya ke kategori si olahraga. Jadi di sini prediksinya ini sangat besar untuk kategori olahraga. Jadi data latihnya cukup baik sehingga menghasilkan teks preprocessing sebagai berikut. Nah, jadi sesuai ya. Jadi dari input berita menghasilkan hasil prediksi itu dengan kategori olahraga karena di sini membahas tentang Piala Dunia atau permainan sepak bola. Nah, itu kan masuk ke dalam cabang olahraga ya. Lanjut aja ke teks keduanya. Di sini teks keduanya coba kita menggunakan naive Bayes ya. Apakah prediksinya juga cukup baik? Wah, ini malah menghasilkan 99%. Sangat baik gitu. Jadi di sini Bank Indonesia, ini dalam teksnya ini, teks kedua, Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan di level 6%. Keputusan moneter ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar saham global. Jadi untuk hasil presentasi prediksinya di sini karena membahas Bank Indonesia mungkin ya. Jadi paling besar di ekonomi dan bisnis. Untuk hasil preprosesnya sebagai berikut, nih ada kalau misalnya menahan jadinya tahan, terus tuh acuan jadi acu ya, pokoknya hasil text processing atau streamingnya tuh ada di bawah output prediksinya. Untuk percobaan terakhir kita masukkan ke teks ketiga, kita coba menggunakan SVM lagi ya. Nah, di sini kan konser band ternama di Jakarta tadi malam berlangsung sangat meriah dan dihadiri puluhan ribu penggemar. Sang vokalis mengaku sangat takjub dengan antusiasme penonton. Otomatis di sini konser band, otomatis di sini masuknya kategorinya hiburan dan gaya hidup. Makanya untuk hasil presentasinya dia sangat tinggi ya. Nah, jadi itulah hasil presentasi tugas project responsi untuk pemrosesan bahasa alami dengan tema tugas saya yaitu klasifikasi teks. Saya mengambil data dari Kaggle dengan mengimplementasikan menggunakan framework Streamlit. Oke, segitu aja untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.